Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Oke, lanjut saja. Kedatangan Islam di Nusantara. Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dan Nusantara secara keseluruhan. Proses Islamisasi di Nusantara memang cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor, mulai dari perdagangan hingga kekuasaan politik. Namun secara umum, Islamisasi di Nusantara dapat dikaitkan dengan 4 teori utama, yaitu teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Tiongkok. Baik, saya akan menjelaskan beberapa teori tersebut. Yang pertama, teori Makkah. Teori Makkah adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam ke Nusantara melalui perdagangan Arab yang berasal dari kota Makkah yang kemudian menetap di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Menurut teori ini, para pedagang Arab yang berasal dari Makkah mulai berdagang dengan masyarakat Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Melalui jalur perdagangan, mereka memperkenalkan agama Islam dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Adapun ilmuwan atau sejarawan Barat yang mengemukakan teori Makkah ini yaitu Van Leur, Keizer, T.W. Arnold, Crawford, Naiman, dan De Hollander, dan Buya Hamka. Adapun kelebihan dari teori ini ialah adanya kesamaan mazhab yang di Arab dengan di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Ada pula kelemahan dari teori ini, yaitu kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Baik, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori Persia. Husain Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan di Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Adapun ilmuwan yang mengemukakan teori ini ialah Umar Amir Hussein dan Husain Jajadiningrat. Adapun kelebihan dari teori ini ialah adanya perayaan 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai tradisi Tabot. Adapun juga kelemahan dari teori ini ialah ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat agama Islam. Baik, kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Pulau Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun ilmuwan yang mendukung teori ini ialah
Pisinapel, dan Mokete. Adapun kelebihan dari teori Gujarat ini, terdapat corak nisan Sultan Malik Al-Saleh yang mirip corak nisan yang ada di Gujarat. Lalu adanya inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera yang mengindikasikan adanya hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Kelemahan dari teori ini ialah masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori Tiongkok. Teori Tiongkok adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya dengan masyarakat Tiongkok. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara melalui jalur maritim, perdagangan, dan interaksi budaya dengan masyarakat Tiongkok. Sejak awal abad ke-7 Masehi, para pedagang Muslim dari wilayah Arab dan India telah melakukan perdagangan dengan masyarakat Tiongkok di pelabuhan-pelabuhan pantai selatan Tiongkok. Adapun yang mengemukakan teori ini ialah Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sebab dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Kelebihan dari teori Tiongkok ini adalah pengaruh yang kuat budaya dan tradisi Cina pada budaya Sumatera bagian selatan. Selain itu, Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, adalah keturunan Tionghoa dari garis ibunya. Kelemahan dari teori ini ialah teori ini hanya menjabarkan peranan Cina dalam mendatangkan Islam ke Nusantara, yang didukung dengan bukti-bukti Islam di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh budaya Cina. Namun tidak adanya penjelasan awal kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Bunga dedap di atas parak, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf diminta. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.